Shalom, perkenalkan saya Joy Sarira, perwakilan dari kelompok keempat. Dan saat ini saya akan menjelaskan materi bagian kelompok keempat, yaitu empirisme. Namun sebelum itu, berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Nah, jadi empirisme ini merupakan bagian dari epistemologi. Baiklah, sebelum kita masuk lebih dalam membahas materi ini, ada baiknya kita kilas balik terlebih dahulu materi-materi sebelumnya. Dan saat ini saya akan menegaskan kembali materi dari kelompok 2, yakni ada 4 sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama ialah kesaksian atau otoritas. Melalui kesaksian orang lain, kita dapat peroleh pengetahuan masa lalu. Yang kedua adalah pemikiran akal atau rasionalisme, yang merupakan pandangan bahwa akal mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan kebenaran. Nah, secara sederhananya, rasionalisme ini memandang bahwa segala sesuatu berkaitan dengan bernalar, yang tentunya harus didasari dengan rasio atau pengukuran, pola, dan logika. Lalu yang ketiga adalah persepsi indera atau empiris. Pengetahuan indrawi yaitu jenis pengetahuan yang didasarkan atas indera. Misalnya, orang mendapatkan pengetahuan parfum itu baunya harum. Ini berasal dari penciuman manusia. Dan yang keempat, yang terakhir merupakan intuisi dan wahyu. Intuisi merupakan sumber pengetahuan yang tidak menentu, yang didapatkan secara tiba-tiba. Lalu wahyu merupakan sumber pengetahuan dari Tuhan kepada manusia lewat orang yang dipilihnya. Selanjutnya, mari kita berkenalan dengan empirisme. Secara epistemologi, istilah empirisme berasal dari kata Yunani, yaitu empiria yang artinya pengalaman. Secara garis besar, empirisme merupakan teori yang dihasilkan dari pengalaman dan panca indera. Menurut doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme, karena dengan panca indera akan lebih mudah untuk mengingat apa yang terjadi pada panca indera tersebut. Oleh sebab itu, pengalaman menjadi sumber utama pengetahuan. Pengalaman yang dimaksud yaitu pengalaman lahiria yang menyangkut dunia maupun pengalaman batinia yang menyangkut pribadi manusia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sejarah empirisme. Empirisme merupakan bagian dari filsafat modern dan empirisme ini lahir di Inggris. Pada abad ke-17 telah berkembang aliran-aliran yang berseberangan dengan rasionalisme. Di dalam perjalanan aliran ini, tercatat mempunyai perkembangan yang sangat besar pada abad ke-17 dan 18 di dataran Inggris dan daerah sekitarnya. Pemicu perkembangan empirisme yang meluas dikarenakan adanya kekecewaan, terkhusus di kalangan para pemikir terhadap aliran rasionalisme. Nah, ilmu pengetahuan ini besar sekali manfaatnya bagi kehidupan. Kemudian muncul tanggapan bahwa pengetahuan yang bermanfaat, pasti dan benar hanya dapat diperoleh lewat indera atau empiris. Nah, demikianlah muncul nama empirisme. Selanjutnya kita masuk dalam tokoh-tokoh dari empirisme. Yang pertama ada Thomas Hobbes. Dia merupakan seorang filsuf dari Inggris dan anak dari seorang pendeta. Menurutnya, pengetahuan didapat dari objek atau benda, kemudian dikelola melalui akal dan menjadi sebuah persepsi. Thomas ini menolak pengetahuan yang didapat dari teori. Ia lebih percaya bahwa pengetahuan didapat dari pengamatan atau observasi. Lalu yang kedua ada John Locke. Dia menegaskan bahwa pengalaman adalah satu-satunya sumber pengenalan. Akal budi manusia sama sekali tidak dibekali oleh ide bawaan. Karena akal manusia bagai sehelai kertas putih kosong yang akan terisi dan ditulisi dengan pengalaman indrawi. Lalu yang ketiga ada George Berkeley. Dia seorang filsuf Irlandia yang mengungkapkan idealisme pengamatan, yang artinya segala pengetahuan manusia didasarkan atas pengamatan. Karena pengamatan itu selalu bersifat konkret, maka anggapan umum sama sekali tidak ada. Sehingga dia bertolak belakang dengan John Locke
yang masih menerima substansi dari luar. Menurutnya dunia luar tergantung sepenuhnya pada pengamatan subjek yang mengamati. Lalu yang keempat ada David Hume. Pemikiran empirisnya terakumulasi dalam ungkapannya, yaitu I never catch myself anytime without a perception. Di mana artinya saya selalu memiliki persepsi pada setiap pengalaman saya. Nah, pemikiran ini merumuskan bagaimana sesuatu pengetahuan terangkai dari pengalaman. Perkenalkan, nama saya Arnold Sanjaya Ritonang dengan NIM 712021-312. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri fundamental empirisme. Yang pertama, teori tentang makna. Teori yang menjelaskan asal-usul suatu pengetahuan atau ide, dan teori ini berhubungan dengan teori tabula rasa atau kertas kosong. Yang maksudnya dari teori tabula rasa adalah pada awalnya manusia itu kosong atau tidak memiliki pengetahuan apa-apa, dan melalui persinggungan dengan alam lah atau dengan pengalaman lah yang membuat pengetahuan itu terisi, dan yang dimaksud dari kertas kosong tersebut akan terisi dengan coretan-coretan oleh pengalaman. Yang kedua, teori tentang pengetahuan. Teori ini menjelaskan bahwa kebenaran hanya dapat kita peroleh melalui observasi atau a posteriori, yang artinya suatu pengetahuan hanya dapat kita peroleh melalui suatu observasi atau percobaan-percobaan seperti suatu kejadian tertentu yang mempunyai dasar sebab atau dasar-dasar dari kebenaran itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan empirisme sebagai sumber pengenalan. Berbeda dengan rasionalisme yang dimana tidak memerlukan suatu pengalaman, melainkan untuk mendapatkan suatu pengetahuan hanya melalui akal atau nalar manusia kita. Dan kedudukan bagi rasio adalah sumber pengetahuan. Sedangkan empirisme memiliki pandangan yang berbeda, yang dimana memilih suatu pengalaman menjadi sumber utama pengenalan. Adapun kita mendapatkan pengalaman tersebut baik secara batinia atau berasal dari dalam diri kita, maupun secara lahiriah atau berasal dari luar diri kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dan metode empirisme. Prinsip-prinsip dan metode empirisme pertama kali diterapkan oleh John Locke. John Locke memecahkan masalah-masalah dan kemudian mengambil suatu kesimpulan tentang pengetahuan dan pengenalan. Dan langkah utama dari John Locke adalah berusaha untuk menggabungkan teori empirisme seperti yang diajarkan Bacon dan Hobbes dengan ajaran rasionalismenya. Dan melalui penggabungan tersebut memiliki keuntungan terhadap empirisme. Sehingga John Locke dapat menentang teori rasionalisme mengenai seluruh ide-ide yang dipandang sebagai bawaan manusia. Dan menurut John Locke, segala pengetahuan itu hanya datang melalui pengalaman dan tidak lebih daripada itu. Akal manusia itu bersifat pasif atau dapat menerima saja pada saat pengetahuan itu kita dapat. Akal tidak dapat memperoleh pengetahuan dari dirinya sendiri. Akal tidak lain hanya seperti kertas kosong yang dimana hanya dari pengalaman sajalah kertas kosong itu dapat diisi. Dan John Locke tidak membedakan antara pengetahuan yang dari indrawi maupun akali. Selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan empirisme. Adapun pandangan empirisme yang pertama adalah kaum empiris mengakui bahwa adanya suatu persepsi atau proses dari penginderaan sampai pada tingkat tertentu, dan hal tersebut merupakan hal yang tidak dapat kita ragukan kembali atau yang disebut juga indubitable. Dan empirisme hanyalah menegaskan sebuah pendapat yang dimana berhubungan tentang pengetahuan. Dan pengetahuan yang dimaksud dalam kaum empiris adalah pengetahuan a posteriori, yang dimana pengetahuan a posteriori adalah sebuah pengungkapan ilmu-ilmu yang dapat kita simpulkan setelah adanya suatu pengamatan atau observasi. Dan oleh sebab itu empirisme harus menyimpulkan suatu pengetahuan atau ide harus berdasarkan melalui pengamatan dan serta data pengalaman kita, bukan melalui akal budi. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan tentang karakter empirisme. Karakter empirisme dibagi menjadi 9 bagian, yaitu yang pertama, dunia merupakan suatu kesatuan dari sebab akibat. Yang kedua, perkembangan akal
ditentukan oleh perkembangan pengalaman empiris atau sensual. Yang ketiga, sumber pengetahuan adalah kebenaran yang nyata atau empiris. Yang keempat, pengetahuan datang dari pengalaman atau rasio pasif yang waktu pertama kali pengetahuan didapatkan. Yang kelima, akal tidak melahirkan pengetahuan dari dirinya sendiri. Yang keenam, mengajukan kritik terhadap rasionalisme yang dianggap tidak membawa kemajuan apapun. Yang ketujuh, asas filsafatnya bersifat praktis atau bermanfaat. Yang kedelapan, awal digunakan prosedur ilmiah dalam penemuan pengetahuan karena sesungguhnya hakikat ilmu pengetahuan itu adalah pengamatan percobaan, penyusunan fakta, dan penarikan hukum-hukum umum. Dan yang terakhir dari karakter empirisme ini adalah metode yang dipakai adalah metode induktif. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan tentang derajat empirisme. Derajat empirisme dibagi menjadi 3 bagian, yaitu empirisme absolut, empirisme substantif, dan yang ketiga empirisme parsial. Yang pertama empirisme absolut. Empirisme absolut ini lebih menganggap bahwa tidak ada a priori di konsep formal maupun konsep kategorikal dan proposisi. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa a priori ini adalah ide bawaan sebelum manusia atau seseorang terjun ke dalam dunia empirisme. Konsep formal ini lebih menunjukkan ke struktur dasar logika dalam wacana ilmiah. Sedangkan konsep kategorikal ini lebih menunjukkan ke pengelompokan ide atau gagasan tertentu. Sedangkan proposisi ini lebih menunjukkan ke pernyataan atau dalil tentang suatu hal. Yang kedua itu ada empirisme substantif. Empirisme substantif ini lebih mengakui bahwa di dalam konsep formal ada a priori. Tetapi empirisme substantif ini tidak mengakui bahwa adanya a priori di konsep kategorikal dan proposisi. Lebih tepatnya, empirisme substantif ini mengakui bahwa di konsep formal ada a priori, tetapi di konsep kategorikal dan proposisi tidak ada a priori. Yang ketiga, empirisme parsial. Empirisme parsial ini lebih mengatakan bahwa adanya konsep lain selain konsep formal yang bersifat a priori, bahwa kadang-kadang ada proposisi informatif substansial tentang alam yang tidak empiris. Empirisme juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, kemampuan indera yang sifatnya terbatas. Contoh dari kemampuan indera yang sifatnya terbatas ini adalah ketika kita melihat suatu benda dari kejauhan, mungkin kita melihat benda itu akan semakin kecil, atau semakin jauh kita terhadap benda, kita akan melihat benda itu semakin kecil. Namun ternyata ketika kita sudah dekat terhadap benda itu besar. Nah, dan yang kedua adalah kelemahan dari empirisme adalah objek dapat menipu. Contoh dari objek dapat menipu ini adalah seperti fata morgana. Jika kita memandang dari kejauhan jalan aspal yang panas, mungkin kita melihat ada genangan air. Tetapi ketika kita mendekat atau kita sudah mendekat dengan jalan aspal yang panas itu, genangan itu menghilang atau tidak ada. Itulah yang menjadi contoh kelemahan dari empirisme. Yang menjadi kelebihan dari empirisme adalah yang pertama, empirisme lebih mengedepankan fakta-fakta yang dapat diterima oleh indera sehingga memudahkan kita untuk mencari sebuah kebenaran. Yang kedua, informasi dapat dengan mudah kita ketahui dengan pengalaman indera. Yang ketiga, dalam metode ilmiah,
Empirisme digunakan untuk pengumpulan data-data atau pencarian bukti-bukti awal, sehingga empirisme membentuk kerangka pengujian untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Yang keempat, empirisme adalah cara pertama munculnya pengetahuan tertentu. Nah, sekarang saya akan membacakan kesimpulan yang diambil oleh kelompok kami mengenai materi empirisme ini. Jadi, empirisme merupakan salah satu sumber dari epistemologi yang menyatakan semua pengetahuan berdasarkan dari pengalaman manusia, baik secara lahiriah maupun batiniah. Lalu, empirisme lahir pada zaman Yunani kuno, di mana manusia sudah menggunakan nalarnya dalam menemukan kebenaran. Adapun David Hume yang merupakan salah satu tokoh penting dalam pencetusan empirisme, di mana ia menyebutkan bahwa empirisme sebagai paham filsafat terhadap peristiwa aktual atau nyata. Pada pandangan empirisme hanya sebuah pendapat tentang sebuah pengetahuan, di mana pengetahuan yang ditekankan adalah pengetahuan a posteriori. Dengan karakteristik di mana perkembangan akal ditentukan oleh perkembangan pengalaman empiris atau sensual. Lalu empirisme memiliki kelemahan, yaitu kemampuan indera dengan sifat terbatas dan juga objek yang dapat menipu. Tetapi walaupun demikian, empirisme memiliki kelebihan, di antaranya dapat mengedepankan fakta-fakta dan memperoleh informasi secara cepat. Nah, demikianlah penjelasan kami mengenai empirisme. Sekian dan terima kasih.